Mari kita berdoa. Pak Bapak surga, terima kasih dan puji syukur kami bisa pada bulan-bulan Natal ini Tuhan, kami bicara mengenai sekitar Natal, apa yang terjadi dengan Natal, dan apa makna Natal ya Bapak. Yang kau memberikan hikmat pada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran yang khotbah-khotbah Natal ini Tuhan. Roh Kudus tolonglah hamba-Mu, yang kau memberikan hikmat, akal budi bijaksana, sehingga yang disampaikan adalah betul-betul kebenaran dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, pada bulan Desember ini kita akan bicara mengenai Natal. Saudara, mari kita ambil di dalam Matius 1 ya. Matius 1 sampai kita ambil 18 saja sampai 23, 25 Saudara. 23, 25, 25 lah. Aku mau baca ini. Kelahiran Yesus Kristus, Saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, mereka mengandung. Karena Yusuf suaminya seorang yang setulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus, saudara. Saudara, ayat ini, saudara, ayat 18 sampai 25, ini ayat ditujukan kepada Yusuf, saudara. Yang betul-betul Yusuf tidak mengerti apa-apa, saudara. Dia pada itu bertunangan, saudara. Masalah pertunangan nanti perjanjian lama sudah ada sejarahnya, tapi saya tidak akan menyinggung itu. Tapi pada waktu Yusuf bertunangan, sebelum dia menjadikan Maria itu istrinya, sebab apa-apa Maria mengandung atau hamil. Sehingga ini menjadi suatu cemar, saudara, dan Yusuf secara diam-diam ia akan menceraikan istrinya, tapi dalam kondisi seperti itu, di dalam ayat 20 misalnya, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi, ia berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Sehingga pada waktu ada niat muncul itu, tiba-tiba malaikat memberitahukan sesuatu pada Yusuf supaya jangan menceraikan istrinya. Saudara, dan Yusuf percaya pada janji itu. Janji pada malaikat itu dia tidak akan menceraikan. Sehingga mungkin judul khotbah saya hari ini mungkin saya gantikan judul The Power of Love and Promise. Bagaimana kekuatan cinta atau janji Allah. Dan janji Allah tidak pernah meleset, saudara, dan itu betul-betul mempunyai kekuatan bagi Yusuf untuk tidak menceraikan. Saudara, saya berikan satu contoh ilustrasi, saudara, ada seorang gadis itu cinta pada seorang pemuda, saudara, yang pekerjaannya sebagai perwira angkatan laut di Amerika. Ini cerita yang saya kopas, saudara. Singkat cerita, pemudi ini pacaran dengan pemuda tadi, dia mengandung, saudara. Dia hamil. Tapi seperti kasusnya Maria, saudara. Tetapi pemuda ini bertanggung jawab pada dia. Dia mau mengawini pemuda ini karena sudah saling jatuh cinta. Saudara. Dan ditentukan tanggal pernikahannya. Saudara. Setelah pas tanggal pernikahannya, kedua belah setuju. Saudara. Tapi tiba-tiba sebelum tanggal pernikahan itu terjadi, saudara, tiba-tiba ada panggilan mendadak. Saudara.
Dari markasnya di Angkatan Laut, dia akan dikirim ke suatu negara yang dalam kondisi perang, saudara. Sehingga kewajiban seorang tentara Angkatan Laut itu mau tidak mau mesti dipenuhi dulu. Walaupun itu bulan depan mungkin terjadi suatu hari pernikahan, saudara. Saudara, begitu mendapat satu kabar seperti itu, semua dua-dua menjadi bingung. Kenapa nih kok begini ya? Tapi itu satu kenyataan yang dia dibantah dan tetap dia menghormati keputusan pemerintah, dia menurut pemerintah. Saudara. Sehingga pemuda itu berjanji kepada pemudi itu, aku akan kembali kepada engkau. Nanti setelah terjadi apa? Setelah perang berakhir. Dan janji ini dipegang, saudara. Seperti Yusuf juga memegang janjinya malaikat, saudara. Akan melahirkan daripada Roh Kudus, saudara. Ini bukan hasil perselingkuhan. Ini janji seorang pemuda kepada seorang pemudi, dan pemudi itu memegang janjinya. Setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi tidak datang, tetap dia pegang janji pemuda ini memang kekuatan janjinya. Selama 5 tahun menunggu, akhirnya pemuda itu datang. Tapi walaupun dengan satu wajah yang tidak karu-karuan kan akibat perang, tapi tetap dia mengucapkan syukur. Dikatakan he still alive. Jadi tidak, dia engkau masih hidup, nggak ada masalah bagi aku. Aku terima apa adanya. Setelah inilah suatu cerita yang berakhir dengan happy ending. Juga dengan Yusuf. Setelah, tapi ada banyak cerita-cerita lain yang dimana terjadi PHP, atau PHP itu apa ya? Pemberi pengharapan apa ya? Palsu ya. Pengharapan yang kosong seringkali banyak diberikan oleh orang-orang yang bukan seperti Tuhan mengatakan. Kenapa sudah ada orang memberikan pengharapan palsu? Tadi malaikat memberikan pengharapan yang pasti, pemuda tadi memberikan pengharapan yang pasti, tapi ada banyak di dunia, saya analogikan, ada banyak orang memberikan pengharapan yang kosong. Ada 2 penyebab, saudara, kalau saya lihat kenapa orang itu seringkali memberikan pengharapan kosong. Memang orang itu tidak ada integritas yang baik, saudara. Karakternya itu memang suka menipu-nipu, saudara. Ada kepalsuan, ada suka pura-pura, di mana dia suka janji-janji, akhirnya belajar semua. Itu ada tipe orang model demikian di dunia. Dan itu banyak terjadi, ada banyak korban. Saudara. Misalnya pada waktu dia pinjam uang itu pura-pura sedih, pura-pura melas dan sebagainya. Padahal membayar, saudara, dia hilang. PHP-nya kosong. Itu banyak terjadi orang model demikian, saudara. Atau mungkin di PHP dia memiliki pengharapan kosong, karena memang tidak ada kekuatan atau kemampuan dari orang yang berjanji itu menepati. So. Ada seperti juga. So. Jadi ada negatifnya. Negatifnya itu memang orangnya model seperti itu. So. Sehingga orang itu memang sering menipu-nipu. Memang itu kerjanya dia memberikan suatu janji-janji kosong. So. Tapi ada orang yang berjanji. Saudara. Sudah berjanji tapi dia tidak kemampuan untuk memenuhi janji itu. So. Itu ada. So. Dan itu dikatakan bukan janji kosong, tapi dia tidak mampu. Dia memang mempunyai janji, dia akan pasti memberikan sesuatu, tapi dia tidak mampu. Saya kasih contoh secara gampang ya, secara logika akal. Ada orang, dia bekerja di suatu perusahaan, saudara. Dia bergerak, dia sebagai jabatannya HRD, saudara, untuk menerima pegawai dan sebagainya melalui dia. Saudara. Satu saat perusahaannya itu mengalami suatu pengurangan pegawai. Saudara. Sehingga HRD itu mengatakan pada orang-orang nanti bulan depan ini akan terjadi pengurangan pegawai. Saudara. Wah, ada satu keponakannya dia bekerja di situ. Saudara. Dan keponakannya dia tuh karena dia tahu ini yang bekerja HRD itu pamannya, saudara. Dia langsung mendatangi pamannya itu untuk mengatakan, bulan depan kalau ada orang-orang yang di PHK, tolong aku jangan dimasukkan. Tolong aku jangan di PHK karena aku butuh ini macam-macam. Dan si paman itu sebagai pamannya, dia langsung mengatakan, iya, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi janji kamu, karena memang kamu itu ponakanku, jadi aku akan ajukan kepada bos yang punya owner supaya kamu jangan masuk di dalam daftar orang yang tidak di PHK. Tapi apa yang terjadi? Sebulan kemudian PHK diumumkan oleh KRD dan itu sudah ada daftar yang dicoret sama ownernya, yang mana yang diterima, mana yang di PHK. So. Di dalam laporan dari bosnya ke dia melihat ponakannya dicoret sama dia. Di PHK. So.
Ya usul sama apa ya, sama ownernya tuh mengatakan nggak bisa. Ini kan memang sudah aturan perusahaan seperti ini dan diputuskan oleh direksi. Sehingga pamannya itu mengatakan pada pamannya, aku berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak ada power, tidak ada kekuatan, tidak ada satu kemampuan untuk bisa menepati janjinya. Jadi memang keadaan manusia seperti itu, tidak bisa dipegang janjinya. Mungkin karena dia orangnya demikian, atau mungkin dia tidak mampu untuk memenuhi janji itu. Tapi kalau Allah itu bukan seperti kita manusia yang modelnya seperti itu dan tidak mampu. Allah memang bukan tipe yang suka bujuk-bujuk. Dia tidak bisa berdusta. Tapi juga bukan orang tidak punya kekuatan. Pada waktu dia berjanji, sekaligus dia punya kekuatan. Karena dia owner. Dengan HRD tadi dia punya janji tapi dia ada kekuatan. Tapi Allah kita pada waktu berjanji, saudara, dia menepati janjinya. Kenapa Allah selalu menepati janjinya, saudara? Ada dua faktor yang coba saya jelaskan kenapa Allah selalu menepati janjinya. Pada waktu dia berjanji pada seseorang, dia pasti menepati. Dia bukan tipe penipu, dia bukan tipe orang yang punya power. Dua alasan. Satu, Allah tidak bisa berbohong. Tidak mungkin Allah berdusta. Tidak ada satu ayat yang mengatakan Allah berdusta. Tidak. Non posi non mokari bahasa Latinnya. Tidak mungkin tidak berdosa. Dia manusia yang betul-betul tidak pernah berbohong. Selalu setia. Orang Israel itu begitu tidak setianya, tapi Allah sudah berjanji pada Abraham. Dia akan setia. Dia tetap setia. Walaupun orang Israel tidak setia, dia tetap setia. Karena sekali janji pada Abraham, aku akan setia untuk melindungi bangsamu, bangsa pilihan. Dia tetap setia walaupun orang Israel tidak setia. Ini sifat Allah. Allah penuh kasih. Cintanya pada anak pilihannya tidak terbatas. Anugerahnya juga sangat besar sekali. Dan tidak mungkin tidak ditepati. Yang kedua, saudara, kenapa Allah selalu menepati janjinya? Saudara? Allah yang menciptakan khalik langit bumi, setiap ada banyak bacaan, serta segala isinya. Allah yang maha kuasa. Saudara. Dia maha berdaulat, dia maha tahu, dia Allah yang berkuasa, sehingga pada saat janji itu diberikan, dia mampu melaksanakan itu, karena dia adalah pencipta. Sehingga siapapun tidak akan pernah bisa menghalangi kalau dia berjanji. Rencana Allah tidak akan pernah gagal, itu istilah Ayub. Kita banyak kejadian kalau Allah hanya merencanakan, tidak akan pernah gagal. Siapapun tidak pernah gagal. Berjuta cara Allah bisa lakukan. Apa nasihat dari satu pun. Karena dia Allah yang maha kuasa dan tidak pernah berbohong. Saudara. Itu ada dua alasan. Saudara. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 19-20 kalau saudara baca, saudara. Allah Bapa mengutus anaknya datang ke dunia itu sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan itu Allah Bapa sudah mengutus anaknya yang tunggal Yesus datang ke dunia. Sebelum dunia dijadikan itu sudah ada rencana Allah. Saudara, rencana Allah bukan akibat Adam jatuh. Saudara. Rencana tidak bisa gagal. Walaupun Adam jatuh, kelihatannya jatuh. Waduh, gagal aku memberikan rencana Yesus datang ke dunia sebagai manusia karena gagal jatuh pada dosa. Enggak. Adam tetap jatuh tapi rencana tidak bisa gagal. Tidak ada rencana plan A, plan B, saudara. Tidak ada mungkin pada waktu Adam diberikan ke dunia. Oh, ternyata Adam berbuat dosa. Karena upah dosa adalah maut, sehingga anak manusia tidak bisa apa-apa. Ya sudah, kita buat rencana B, sehingga Kristus didatangkan ke dunia akibat Adam jatuh. Itu kadang-kadang persepsi orang yang salah. Saudara. Allah itu punya dua plan, katanya orang yang saya diskusikan. Plan A sama plan B. Dia mengutus Adam ke dunia, masuk dalam satu taman Getsemani. Dengan harapan dia tidak berdosa. Tetapi Adam berdosa. Sehingga muncullah plan B. Saudara. Kalau Adam berdosa yang tidak mungkin diselesaikan dengan Adam, dia akan mengirim Yesus ke dunia karena Adam gagal, sehingga datanglah Yesus Kristus ke dunia. Saudara. Itu persepsi manusia, kelihatannya logika akannya masuk karena Adamnya gagal.
Tetapi saudara perlu tahu, saudara, sebelum Adam itu ada di dunia, Allah sudah merencanakan bahwa Yesus sudah akan datang ke dunia. Sehingga mau tidak mau apapun terjadi, walaupun Adam itu dosa, enggak dosa, tetap dia akan datang ke dunia. Tapi karena justru Adam berdosa, itu justru dia datang ke dunia. Bukan berarti Adam berdosa baru datang ke dunia, enggak. Memang sudah direncanakan sejak Adam belum jatuh dosa. Dan itu ada dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu. Keturunannya akan menemukan kepalanya dan engkau akan menemukan tumitnya. Ini nubuat Kristus yang akan datang dan ini digenapi di kayu salib. Nubuat ini sudah ada. Saudara. Jadi kalau Allah itu berjanji, saudara, dia tidak perlu siapapun. Saudara. Kalau janji itu sudah diberikan pada dia, tidak ada satupun bisa menghalangi janjinya itu pasti terlaksana dengan baik. Saudara. Itu beda dengan janji manusia. Seringkali tidak mampu dia menepati janji karena tidak ada power. Tapi kalau Tuhan, tidak mungkin demikian, saudara. Dia berjanji kepada Daud, saudara. Dari keturunannya akan lahir seorang Mesias yang disebut Immanuel. Siapa bisa menghalangi dari keturunan Daud? Oh, tidak usah keturunan Daud lah, dari keturunan Ismail, tidak begitu. Dari keturunan Daud lah muncul seorang bernama Immanuel. Itu akan rencana Tuhan akan berjalan sedemikian rupa di tengah-tengah gejolak apapun, tetap itu ada keturunan Daud. Matius 1 ayat 21, saudara, janji kepada Yusuf, saudara. Akan lahir seorang laki-laki namanya Yesus. Yesus datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan bangsa Israel supaya bebas dari penjajahan bangsa Romawi, enggak. Itu asumsi daripada orang-orang Yahudi. Sehingga dia tidak percaya pada Mesias. Mesias datang dengan tujuan untuk menyingkirkan bangsa Romawi dari bangsa Israel penjajahan. Tujuan Yesus sudah jelas dalam rencana sebelum dia dijadikan. Dia datang ke dunia dengan satu misi. Dia akan mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu misinya dia yang paling utama. Sehingga persepsi orang Yahudi itu sangat total. Kalau Mesias datang itu untuk membebaskan orang Israel penjajahan Romawi. Dan orang-orang banyak sekali juga salah dan persepsi Yesus datang itu wah untuk memberantas kemiskinan, ada untuk mengadakan penyembuhan, untuk macam-macam, saudara. Saudara, janji Tuhan datang ke dunia dengan satu misi yang jelas, saudara, yaitu mati untuk menyelamatkan umat pilihannya, saudara, dari dosa. Dia menyelamatkan umat pilihannya yang dari dosa, sehingga itu sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir, itu sudah dimuatkan oleh Yesaya. Yesus akan datang ke dunia untuk menebus dosa umat-umat pilihannya. Barang siapa yang percaya, dia akan selamat. Berarti orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, dia tidak akan selamat. Orang pilihan Tuhan juga ditentukan sebelum dunia dijadikan. Keadaan kita. Bahwa dunia tuh kalau sudah berganti, tidak bisa tepat sih. Imam ini. Umat pilihannya, ada pertanyaan ya. Mengapa sih begitu lama nubuat itu tergenapi? Kok 700 tahun, ada 2000 tahun baru genapi? Setelah mengenai waktu itu tinggalnya bertanya, ya sudah terserah Tuhan lah. Kita nggak bisa lihat apa kok dekat bagi Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari, saudara. Sehingga ada pertanyaan itu, kadang-kadang pertanyaan itu sudah dengan rekayasa, tapi saya jawab bahwa 1000 tahun dengan 1 hari jadi Tuhan waktu lama pun tapi tetap tergenapi. Ada pertanyaan juga, saudara. Mengapa sih Yesus datang ke dunia itu dalam bentuk manusia? Saudara? Natal yang kita peringati. Dia datang, dia lahir sebagai manusia, bentuk manusia. Saudara. Kenapa Yesus datang sebagai manusia? Setelah kita jawab secara logika akal. Saudara. Karena manusia yang ditebus, saudara. Umpamanya gajah yang ditebus, umpamanya kera yang ditebus, pasti Tuhan itu akan datang sebagai gajah atau kera.
Karena ditebus itu kera dan gajah. Tapi justru rencana Tuhan itu datang ke dunia untuk menebus manusia. Sehingga dia menjadi manusia. Tidak bisa tidak jadi lain. Semua kan apa? Semua yang kita alami dan kita pergumulkan juga pernah Yesus alami. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Yang ditebus itu manusia sehingga dia datang sebagai manusia yang merasakan juga pergumulan-pergumulan sebagai manusia. Sehingga pada waktu kita berdoa kepada Tuhan dengan masalah-masalah kita, Tuhan sudah tahu masalah saudara saya karena dia juga pernah mengalami. Karena dia juga hidup sebagai manusia secara sejati. Dikatakan 100% lah manusia, 100% Allah. Dua-dua jalan. Di mana Yesus sebagai manusia ada penderitaan, ada hinaan, ada fitnaan, ada ejekan, ada penolakan, ada pengkhianatan, yang seperti saudara dan saudara alami semua itu. Tuhan pernah alami saudara. Dia menderita, dia pernah dihina, bahkan pernah diludahi, difitnah, ditolak, dikhianati, macam-macam. Dia juga manusia juga bisa sedih, bisa marah, bisa merasakan gak enak, tapi dia tidak pernah bisa berbuat dosa. Itu bedanya satu. Bedanya manusia kita dengan manusia Yesus Kristus, bedanya cuma satu perbedaan. Semuanya sama. Dia tidak akan pernah bisa berbuat dosa. Kita manusia condongnya kepada dosa itu luar biasa, saudara. Saudara, dalam Kejadian 3, saudara. Sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia putus hubungan dengan Allah. Ada satu gap, ada satu pertengkaran antara manusia dan Allah. Jika dikatakan natur kita itu natur yang berdosa, itu namanya di dalam teologinya itu mengatakan total depravity. Total depravity itu manusia bejat total. Karena natur Adam juga bejat total. Sehingga kita manusia lain juga dalam kondisi yang bejat total. Upah dosa itu ialah maut. Itu adalah Alkitab. Semua kita itu tidak mungkin bisa mengatasi dosa. Sehingga semua kita ini seharusnya harus masuk pada jurang neraka. Karena upah dosa maut. Siapa bisa menghadapi maut? Tidak ada. Karena kita juga manusia berdosa. Tanpa kecuali. Kita ini seperti orang tenggelam yang tidak pernah mampu menyelamatkan diri sendiri. Allah yang menyelamatkan kita. Kita sudah mati secara total, tidak ada kita yang katakan Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tidak ada karena kita tidak mungkin memilih Tuhan tanpa kelahiran baru. Kita nggak mungkin mencari Tuhan karena kita manusia berdosa. Tuhan mencari kita, dilahir baru kan, baru kita cari Tuhan. Itu jangan dibolak-balik, saudara. Karena kita mati secara dosa tidak mungkin kita bisa seperti itu. Saudara. Ada gambaran seperti orang katanya ada seorang perahu itu melihat orang tenggelam, saudara. Ada kapal itu ada lihat orang tenggelam, saudara. Dia lemparkan ban pengaman di dekatnya orang yang tenggelam gitu. Dan dia berkata, kalau orang itu mau memegang ban, baru ditarik gitu, oleh orang di kapal. Kalau memang mereka tidak mau memegang ban, ya sudah mereka tenggelam. Itu ilustrasinya demikian. Tapi kadang-kadang saya pikir, orang yang tenggelam di dalam lautan itu tidak berdaya apa-apa. Karena memang dia mati total. Dikatakan di dalam saya mati total mati tidak bisa mencari Tuhan. Jadi pada waktu ban itu diomongkan Tuhan dilemparkan, manusia tidak akan bisa meraih karena dia mati, tidak akan mencari Tuhan. Satu-satunya jalan, ban itu bukan dilemparkan dekat orang itu, tapi ban itu dimasukkan di dalam orang yang tenggelam itu. Baru diseret. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberikan satu aktif itu, 100% aktif Tuhan. Jika kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena kita ada andil, tidak ada apa-apa kita ini pasif total. Pasif total. Sebelum kita terima Yesus, kita tuh condongnya tuh, waduh kita tidak bisa sampai mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan baru menjamah kita, melahir barukan kita, baru kita sadar bahwa kita manusia berdosa. Di situ Tuhan akan tarik saudara saya.
Seperti ilustrasi kapal tadi, kalau dilemparkan di tengah dia tidak akan meraih, saudara. Karena dia sudah tidak mampu. Itu satu jalan dia masukkan ban itu pada dia, ditarik sama Tuhan. Itu katakan Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil. Bukan kita yang memilih, Tuhan memilih. Jika Tuhan memilih, tidak mungkin kita bisa menolak. Dan pilihan Tuhan itu tepat. Tidak mungkin meleset karena Allah Maha tahu. Saudara. Pada waktu dia memilih, dia tahu orang itu pasti terima Yesus. Tidak mungkin, tak pilih, aduh, tiba-tiba keliru. Itu kan kita manusia seperti itu. Kita kadang-kadang keliru, milih pegawai pun keliru, milih sebab keliru. Tapi kalau Tuhan sudah pilih Pak Liman, nggak mungkin Tuhan keliru memilih kita. Karena dia Allah Maha tahu. Jadi prosesi pikiran itu coba kita logikakan dengan serius. Jangan sampai semua itu wah tergantung manusia. Tidak bisa. Manusia itu penuh dengan dosa dan memang sudah jatuh pada dosa dan tidak mungkin bisa bergerak. Jika bukan Tuhan yang menggerakkan. Puji Tuhan dan bersyukur kepada Allah yang memberi pertolongan dengan mengutus anak yang tunggal membebaskan manusia pada jerat dosa. Sesuatu yang tidak mungkin diselesaikan manusia, Tuhan selesaikan. Dengan cara maut dibayar maut. Dia mau, dia mati karena mau, dia mati di kayu salib. Dibayar saudara kematian dengan dia. Sehingga lunas terbayar kata Tuhan. Dosamu dari dosa yang lalu, dosa sekarang, dosa akan datang. Semua sudah lunas dibayar dengan darah yang mahal. Itulah janji Tuhan. Dan janji Tuhan dengan Natal, kedatangan Natal ke dunia. Dia datang ke dunia dengan satu tujuan mati. Bahkan di dalam tema Getsemani dia tahu itu satu yang begitu berat. Tapi dia lakukan semua itu. Pada waktu dia tahu waktunya sudah ke Yerusalem, bukan orang untuk mencari, tapi dia datang ke Yerusalem untuk dibantai. Karena dia tahu waktunya dan tahu bahwa itu tujuan itu untuk kematian. Sehingga dia datang ke sana. Setelah puji Tuhan, Yesus sudah datang dengan misi yang jelas, yaitu menebus dosa manusia dengan penderitaan darah yang begitu mahal. Kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah arti Natal sebenarnya. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik sehingga dia datang ke dunia, lahir ke dunia. Dia lahir bukan karena karena hubungan seks sebagai suami, dia lahir karena Roh Kudus lahir. Dia bukannya dia datang. Dia datang ke dunia, datang dari pre-eksistensi. Sebelum dia datang, dia ada. Kalau lahir itu sudah ada menjadi ada. Yesus dikatakan datang ke dunia, bukan lahir di dunia. Yesus menggantikan kita, yang harusnya kita semua masuk neraka, tapi dengan salib pengorban yang begitu luar biasa dikatakan Eli Eli lama sabachthani. Itu satu penderitaan yang begitu luar biasa. Makanya Natal itu bukan hanya sekedar berhura-hura untuk mengadakan pesta. Tapi Natal juga dimaknai betapa Tuhan itu begitu menderitanya untuk kita, saudara kita. Memang pada waktu Yesus lagi ke dunia kita bergembira bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia. Tapi juga acara-acara Paskah, acara kebangkitan juga harus dirayakan dengan sepenuhnya untuk seperti Natal. Seringkali orang merayakan Natal dengan hura-hura begitu besar. Tapi merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitannya, hari kematiannya enggak seperti itu. Tapi saya harus seimbang. Karena lahir tanpa kematian enggak ada apa-apanya sia-sia. Kematian tanpa kebangkitan sesuatu yang tidak mungkin, semuanya sia-sia. Jadi harus ada satu kesinkronan antara Natal, kematiannya dan kebangkitannya, dia naik ke surga, dia datang kedua kali, itu semua satu paket yang tidak dapat kita pisahkan. Jika kita merayakan Natal itu mesti seimbang dengan merayakan Paskah, merayakan kebangkitannya. Kenapa Natal begitu berlebih-lebihan, dana diungkapkan begitu banyak, tapi Paskah seringkali cuma dilupakan. Cuma sekedar ya perayaan biasa, tapi padahal itu sangat perlu. Dia bangkit itu sangat perlu sekali. Karena tanpa kebangkitan tidak ada gunanya, sudah. Kita punya Allah yang mati. Dia lahir, dia mati, tapi dia bangkit, dia hidup. Ini bedanya dengan agama lain yang tidak ada satu tokoh pun bisa hidup seperti Nabi kita itu Yesus Kristus. Karena dia Allah, saudara. Dia mati, dia bangkit, saudara. Ini
dosa kita lunas dibayar dengan cucuran darah. Roma 8 ayat 1, Yohanes 3:16, saudara. Saudara, kita selamat hidup kekal di surga bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada satu andil pun dalam perbuatan baik kita untuk menuju kepada kekekalan. Kita selamat itu karena iman. Kita selamat itu karena kita dilahir barukan lebih dulu oleh Tuhan. Yang saya sebutkan tadi, kita tuh manusia berdosa. Baru Tuhan turun tangan untuk mempertobatkannya dengan dilahir barukan. Kita baru bertobat. Itu pada waktu kita bertobat sungguh-sungguh terima Yesus. Itu karena pekerjaan Tuhan, itu karena hanya anugerah. Hanya iman yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Perbuatan baik apapun, kalau Tuhan tidak pilih, ya tidak pilih. Sehingga tidak ada satu perbuatan baik untuk andil supaya saudara dipilih. Pilihan Tuhan itu tergantung mutlak pada belas kasihan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Sehingga perbuatan baik pun tidak ada andil untuk menyelamatkan. Baru nanti setelah Roh Kudus masuk pada diri saudara dan saya, setelah saudara terima Yesus Kristus, di situ dibuktikan dengan perbuatan baik. Jadi jangan pernah dibolak-balik. Iman dulu baru kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus masuk pada diri saudara dan saya. Dan pada saat Roh Kudus masuk seketika tanpa menunda, saudara. Di situ manusia ada buah. Harus saya katakan, harus ada buah. Buahnya apa? Yaitu perbuatan-perbuatan baik. Tapi perbuatan baik pun tidak ada andil. Perbuatan baik itu hanya bukti bahwa dia itu anak Allah. Kalau dia sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan sebagai anak Allah, tapi dalam hidupnya dia tidak ada buah, tidak ada etika yang ada satu progresif certification, nggak ada. Saya yakin dia bukan anak Tuhan. Karena pengakuan itu hanya pura-pura di mulut, tapi bukan di hati. Kalau pengakuan itu di hati dan di mulut, itu pasti terjadi perubahan-perubahan hidup. Kalau saudara tidak ada pernah perubahan-perubahan hidup, terus gitu aja modelnya, dulu nyolong tetap nyolong terus, dulu bohong tetap bohong terus. Saya yakin dia bukan anak Tuhan. Dan pengakuannya cuma sekedar pengakuan mulut, bukan di hati. Dan itu saya katakan dia bukan anak pilihan Tuhan. Anak pilihan Tuhan itu mesti terjadi perubahan. Dan anak Tuhan pilihan itu pasti dipilih Tuhan dan tepat pilihan Tuhan. Tuhan memilih manusia tidak akan pernah meleset, saudara. Itulah Natal, saudara. Natal itu ada pertukaran kado antara kita dengan Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan kita. Kado kita itu apa sih pada Tuhan Yesus? Kado kita pada Tuhan Yesus hanya dosa, dosa, dan dosa. Kado Tuhan kepada kita ialah anugerah keselamatan yang tidak ternilai harganya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu Natal. Sehingga Natal itu perlu penginjilan. Di situ kesempatan menginjili bahwa Yesus datang ke dunia. Dia memberikan kado itu anugerah keselamatan. Kado kita kepada Tuhan itu dosa isinya. Tapi kado Tuhan adalah anugerah keselamatan. Berapa kali sudah merasakan Natal? 5 kali? 10 kali? 20 kali? Apa saudara renungkan dalam menyambut kedatangan Yesus ke dunia itu sebagai juru selamat? Apakah sekedar saudara berpoya-poya? Apakah sekedar saudara pakaian baru dan sebagainya? Saudara, kita sebagai anak Tuhan itu kita ini lemah. Kita ini rapuh, saudara. Puji Tuhan kita diberikan Natal, yaitu hadiah daripada Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, saudara. Maka itu, saudara, sebagai anak-anak pilihan Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara serius. Yesus juga tidak pernah janji, kalau saudara terima Yesus, semua akan terjadi suatu hal yang begitu bebas. Saudara. Sekali lagi saya mesti harus bicara mengenai teologi kemakmuran. Karena banyak pesan-pesan Natal dikatakan ada banyak khotbah-khotbah yang saya dengar. Saudara, Natal merupakan suatu kenikmatan bagi saudara saya. Setelah saudara terima Yesus Kristus, di situ tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak macam-macam. Dan Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Kalau Tuhan tidak pernah berjanji, ngapain saudara berjanji pada manusia? Karena itu bukan janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah tunjukkan pada saya dasar kitab suci mana mengatakan ikut Tuhan itu semuanya jadi beres.
Bahkan dikatakan pikul silap dan sakal diri ikut Tuhan. Sehingga pada satu hamba Tuhan bicara mengenai janji Tuhan, pada janji itu tidak ada dalam Alkitab, itu sangat bahaya pendeta. Dan itu banyak belajar firman Tuhan baru punya statement. Sehingga apa yang dikeluarkan itu betul-betul bertanggung jawab, saudara. Saudara sebagai anak Tuhan, saudara. Contohnya bagaimana keadaan gembala ya setelah bertemu dengan Yesus. Saudara. Apakah Alkitab itu mengatakan gembala itu menjadi kaya, saudara? Coba kita lihat sedikit aja sejarah. Natal pertama kali diberitahukan kepada pertama kali diberikan kepada gembala. Saudara tahu gembala zaman itu adalah pekerjaan yang sangat memalukan. Kelas paling rendah adalah gembala. Justru Natal diberitakan pada pertama kali diberitakan itu pada orang yang paling rendah kedudukannya. Baik dari segi jabatan maupun segi keuangan. Tapi kenapa Yesus menunjukkan itu hanya kepada, mengapa Yesus tidak menunjukkan kepada Herodes, pada orang konglomerat, pada orang kaya, pada orang yang hebat? Enggak. Pertama ditunjukkan ada sebagai kepada gembala. Tapi coba kita lihat pada waktu gembala itu menerima Yesus, diberitahu Yesus, apakah keadaan gembala itu tiba-tiba jadi kaya? Setelah dia jadi gembala, dia lihat Yesus, dia mau nyembah Yesus, tiba-tiba dia bukan jadi gembala, dia jadi bos. Enggak, dia tetap jadi gembala. Ini berarti janji Tuhan itu tidak ada di dalam Alkitab bahwa setelah terima Yesus sungguh-sungguh saudara akan menerima janji Tuhan itu kaya, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan. Tuhan tidak menjanjikan langit biru, saudara. Bagaimana dengan keadaan orang Majus? Bagaimana dengan keadaan Yesus dan Maria? Setelah dia melahirkan Yesus, apa dia menjadi orang kaya? Dia tetap tukang kayu, saudara. Tidak bisa mana-mana Yusuf jadi bosnya pabrik Unijo yang besar dulu tukang kayu, sekarang jadi pabrik besar. Enggak. Dia tetap Yusuf sebagai tukang kayu. Bukan berarti kita nih nggak ada pengharapan. Ada. Maksud saya, doktrin itu saya tentang dengan satu contoh-contoh di Alkitab. Ini loh orang-orang yang sudah terima Yesus sungguh-sungguh. Bukan terima Yesus, melihat Yesus. Hidupnya tetap begitu. Saudara. Yusuf sebagai tukang kayu, setelah dia melihat Yesus. Orang gembala, jadi gembala setelah melihat Yesus, dia tetap jadi gembala. Tidak mulu-mulu jadi pemilik sawah yang hebat. Yusuf bukan jadi seorang pabrik Indonesia yang hebat. Tetap dia berkaya. Ini bukan berarti kita menganut teologi kemiskinan. Enggak. Ini satu fakta. Bahwa kekayaan itu adalah bukan satu janji. Saudara. Kita kaya puji Tuhan kalau kita kaya, tapi bukan hamba Tuhan menjanjikan sesuatu yang Tuhan tidak janjikan. Ini cukup bahaya. Ya sudah, nggak usah janji lah. Kalau memang itu sudah kaya, Tuhan mau karpe Tuhan kaya. Kaya nggak kaya itu bukan tergantung pendetanya atau pemerintah, tergantung pada Tuhan. Kita boleh meminta asal sesuai kehendak Tuhan dengan doa-doa saya kemarin dulu berbicara, saudara. Tuhan tidak janji langit menjadi biru, saudara. Kadang coklat, kadang hitam, bisa saja. Rasul-rasul misalnya, Rasul Yakobus, Rasul Petrus, Yakobus itu kurang apa, saudara? Anak murid pada Tuhan Yesus, dia akan mati juga dipenggal. Stefanus dikatakan penuh dengan Roh Kudus, dia akan dirajam mati. Paulus, ada banyak paradok-paradok dalam Alkitab yang kita tidak tahu. Jadi kita tidak bisa berjanji sesuatu dengan Natal itu, dengan kehadiran Tuhan Yesus, terima Yesus dengan Injil-Injil yang dibolak-balik, saudara. Beritakanlah Natal dengan apa adanya, saudara. Betul-betul nggak ada sesuatu janji, jangan pernah PHP pada orang, saudara. Saudara, akhir khotbah saya, saudara. Ketika Allah Immanuel itu jadi andalan kita, maka betul-betul kita meyakini Yesus itu satu-satunya juru selamat. Sehingga kita pun satu anugerah kita diselamatkan. Kita mengucapkan syukur, kita memandang makna Natal dengan berdiam diri, kita merenungkan Tuhan itu begitu cintanya kepada manusia, ya.
Sampai dia mempunyai satu tujuan, dia mati sebagai manusia, menebus dosa kita sebagai manusia berdosa. Ditebus oleh Tuhan. Sehingga kita merenungkan Natal itu begitu syahdu. Begitu mengagumi, begitu mencintai Tuhan. Tuhan itu begitu baiknya, saudara. Sehingga makna Natal itu betul bukan dengan hura-hura. Ya tidak salah kita senang-senang. Tapi jangan melampaui over. Kita merenungkan makna Natal sebenarnya bahwa Yesus itu begitu baik. Begitu mencintai. Bagaimana sikap kehidupan saudara. Setelah kita menaik Natal. Saudara. Alam Immanuel menjadi andalan kita. Saudara. Dia akan menjadi seorang penolong kita satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita patut bersyukur mereka Natal dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan kita terus sebagai anak Tuhan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Saudara. Bila firman ini menjadikan saudara menyambut Natal dengan sukacita, bukan karena untuk kemewahan-kemewahan, tapi itu merenungkan bahwa kita sudah ditebus oleh darah yang mahal dengan kematiannya. Natal tidak bisa dipisahkan dengan satu kematian dan kebangkitannya dan kedatangan kedua kali dia ke surga. Satu paket semuanya harus kita rayakan dengan sama rata. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih hamba sudah memberitakan Natal dan pada sisi-sisi yang lain, supaya saudara bisa memahami arti Natal sesungguhnya. Sehingga saudara bisa merayakan dengan sangat hati-hati dan penuh hikmat dari Tuhan, supaya kami sebagai anak Tuhan yang betul-betul menghargai dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati Tuhan, teman ini sudah berjalan dengan baik, dan terima kasih atas pertolongan Tuhan, sehingga kami bisa berkhotbah mengenai Natal, dan ayat kedua kami ungkapkan lagi bagaimana dengan bicara mengenai Natal itu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.